Ayo anak-anak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk semua belum ini? Belum, belum Pak. masuk, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Kurang siapa yang belum masuk? Bayu. Oh, di Bayu sama mana? Bella. Ada yang tahu di mana Bayu sama Bella? Mungkin telat, Pak, itu, Pak. Belum diantar, Pak, itu, Pak. Masih sarapan, Pak, paling. Ya udah, seadanya dulu ya. Ya nanti Bayu sama Bella menyusul. Oke, tak buka dulu pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sudah pada sarapan ini? Belum, Pak. Belum. Pak. Belum. Loh, kok belum? Memang tadi di rumah nggak dimasakin? Belum matang. Belum matang, Pak. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin untuk hari ini? Yusuf hari ini. Gantian, Pak. Gantian kemarin. Iya, dari saya kemarin terus. Yusuf terus ya. Gantian lah ya. Yang perempuan dari kemarin Yusuf terus, sekarang ganti yang perempuan siapa? Budiah, Pak. Oke, yuk dia pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, oke. Baik, Pak Imam absen dulu ya. Bayu sudah ada? Belum, Pak. Belum datang ya. Bella belum juga. Belum. Dia sudah ya tadi mimpin doa. Diranti ada? Ada, Pak. Oke, Dwike ada? Dwike? Jika diceluki loh. Ada. Ada. Kok lemes Dwike? Pak, tadi kehujanan berangkat sekolah. Kok kehujanan dari rumah? Iya. Nah, Eka ada? Eka? Maaf Pak, saya telat. Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting masuk ya. Kemudian ada Ilham. Sudah ada? Ada, Pak. Ya. Sekarang kita mulai pelajaran. Apa? Ayo, ada yang hafal sama jadwalnya enggak? Sekarang kita belajar tentang pelajaran geografi. Ya, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin Pak Imam sudah mengenalkan tentang bagaimana bentuk gunung. Ya, gunung kemarin ada yang masih ingat gunung itu berbentuk apa? Kerucut. Ya, kemarin Pak Imam waktu mengenalkan pakai kerucut, dia langsung tanya ya sama Pak Imam. Loh, kenapa kalau waktu saya ke gunung kok jalannya naik turun Pak? Padahal gunung yang dikenalkan Pak Imam itu kerucut gitu kan. Nah, dan nanti kita belajar di pertemuan sekarang nanti kita belajar menggunakan satu media yang kemarin sudah dibuat sama Pak Imam. Tapi sebelumnya nanti pembahasan materi terlebih dahulu. Siapa yang sudah pernah pergi ke gunung? Saya Pak. Iya, Pak. Gunung mana, Eka? Ke puncak Pak. Oh, puncak. Puncak Jawa Barat ya. Oke, Aris. Tadi udah pernah ke gunung mana, Aris? Gunung Kelut, Pak. Gunung Kelut. Di Jawa Timur ya? Ya, di daerah saya.
Ya, kita di Pemalang, ya kita kan di Pemalang ya. Di Pemalang di sebelah selatan kita ada gunung besar. Gunung terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Ada yang tahu enggak? Gunung apa? Apa tuh? Tahu enggak? Gunung Lu selamat. Slamet. Iya. Di Pemalang Selatan itu kita ada Selamat. Gunung Slamet. Dan itu gunung berapi. Sampai sekarang masih aktif ya. Nah, itu salah satu contoh gunung. Coba sekarang Pak Imam pengen tanya. Selain Gunung Slamet, di Jawa Tengah ada gunung apa lagi? Coba Ginanjar. Ada gunung apa lagi Ginanjar? Mas Rafiq. Apa Pak? Apa? Ginanjar? Ulangin lagi Pak pertanyaannya. Selain Gunung Slamet, di Provinsi Jawa Tengah ada gunung apa lagi Ginanjar? Gunung Sindoro Pak. Gunung Sindoro. Ya, itu dekatnya Ginanjar juga ya. Asalnya Pak. dari situ ya. Kemudian di Ya. Jawa Timur, selain tadi yang udah disebutin sama Aris, Gunung Kelut. Selain itu ada apa? Yang kemarin habis erupsi. Semeru. Semeru, Bromo, bener. Pak, Yang kemarin habis Bromo. erupsi ya, belum lama. Nah, sekarang tadi udah gunung. Ada yang udah tahu bukit belum? Ada yang tahu bukit? Bukit Teletabis, Pak. Bukit Merese, Pak. Ya, oke. Berarti belum. Ada yang pernah ke bukit belum? Pernah, Pak. Pernah. Kita enggak, Pak. Di Pemalang juga ada Bukit Teletabis loh ya. Besok kita bisa main bareng-bareng ya. Oke. Nah, di pelajaran saat ini Pak Imam pengen mengenalkan ke kalian tentang gunung dan bukit. Nah, nanti ngeraba satu-satu ya. Di sini sudah ada media. Di sini sudah ada media yang udah kemarin Pak Imam buat ya. Kita belajar. Sekarang ke Ilham dulu ya. Nah, yo di raba. Mana Pak gunungnya? Ini yang kamu raba sekarang ini Gunung Ilham ya. Kemudian Kok ada yang kecil, Pak? Apa? Kok ada yang kecil, ini apa ini? Ya, yang kecil itu namanya bukit. Ya. Yang bukit, coba itu bukitnya ada berapa? Dihitung Ilham. Diraba semuanya. Bentar, Pak. Sebentar. Ya. Ini ada 1, terus 2, 3 ya, Pak? Iya, benar sekali, pinter. Ada 3 bukit. Ya. Terus ini ada gunung. Ya, sekarang Pak Imam pengen mengenalkan. Yang pertama, ini di sini namanya kaki. Ini yang gunung ya, Ilham ya. Di sini Yang namanya mana, Pak? kaki gunung. Oh, yang bawah ini, Pak. Iya, benar. Ini kaki gunung. Oh. Terus kemudian naik, Ilham. Naik, ya. Terus Ini namanya lereng. Apa, Ilham? lereng. Lereng, pinter. Kemudian naik lagi. Di sini apa? Namanya puncak. Puncak Kok ini berlubang, Pak? gunung. Ya, Ada coba diraba. lubangnya. Iya, ada Untuk gunungnya itu lubangnya. ada apa itu, Ilham? Ada mulutnya, Pak, ini, Pak. Ada mulutnya. Ini namanya lubang kepundan. Apa, Ilham? Lubang kepundan. Lubang kepundan. Oke, pintar. Sekarang kita ke bukit. Jalan ke bukit. Turun Bukitnya ini, Pak. mana ya? Yang ini aja ya. Oh, ya. Ya, ini sama bagiannya ya. Kita mengenal bagian yang di bawah seperti gunung tadi. Apa, Ilham? Kaki ya. Kaki. Oh, Berarti bukit di juga sini punya kaki. kaki ya, Pak, ya? Iya, sama seperti Ilham sama juga dan kayak gunung juga. Berarti ini kaki bukit. Kemudian naik lagi. Di sini ada sama
lereng, ya. Kemudian naik lagi yang di atas, paling atas, ini namanya puncak. Puncak bukit. Coba sekarang diraba. Perbedaan puncak bukit sama gunung apa, Ilham? Ini Pak, kalau bukit nggak ada apa tadi, mulut gunungnya tadi loh Pak. Oh ya, lubang kebun. Lubang kepundan. Lubang kepundan, bentar. Itu ya, udah tahu ya sekarang perbedaannya ya. Ya. Oke, semua sudah meraba ya. Coba Pak Imam pengen tanya dari kalian. Perbedaan gunung sama bukit yang udah kalian raba tadi, yang pertama apa? Ayo. Dari ukurannya, besaran bukit apa besaran gunung? Besar gunung Pak. Besar gunung, berarti dari ukurannya saja lebih besar gunung. Atau bukit lebih kecil. Kemudian, kalau tadi yang udah disebutin Ilham perbedaannya, di atas tadi kalau gunung ada apanya? Ada lubangnya. Lubangnya apa namanya? Lubang Kepundan. Dan kalau bukit tidak ada. Ya, itu bagian-bagian tadi. Coba Pak Imam pengen tanya ke Dwike. Tadi bagian gunung ada apa saja, Dwike? Ada kaki gunung, Ya. ada kepundan, Ya. ada lereng gunung, Pak. Pinter. Yeay. Sekarang. Kasih permen dong, Pak. Oke, permen apa pengennya? Mau permen kaki itu loh, Pak, yang warnanya merah. Oke, nanti ya dicatat dulu nih sama Pak Imam nih. Dwike udah benar. Kemudian Eka, bagian dari bukit tadi ada apa aja, Eka? Ada puncak bukit, Pak. Ya. Ada lereng. Benar. Satu lagi apa, Pak? Saya lupa. Coba diingat-ingat. Bisa dibantu dia, Eka? Satu lagi apa? Ya. Lubang, Pak, lubang kepundan. Kaki. Kaki, Terus? lereng. Ya, Ya. ada teknik. Satu lagi? Terus lubang, Pak, lubang Bukit. kepundan. Bukit. Dia bukit. Bukit. Ya, dia tidur ya tadi ya? Iya, Pak. Ngantuk, Pak. Semalam nggak tidur, Pak. Kenapa nggak tidur? Nonton sinetron, Pak. Tunanetra. Ikatan cinta. Tunanetra. Ya, oke. Ya, itu tadi ya. Ini yang udah kalian kenal ini tadi gunung dan bukit. Ini salah satu atau contoh dari keragaman bentang alam yang sudah kita pelajari kemarin ya. Tapi sekarang kita lebih mendalam lagi belajar tentang bentuk-bentuk gunung dan bukit atau bagiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ini sebelum Pak Imam masuk materi selanjutnya. Belum, Pak. Lanjut aja. Lanjut ya. Nah, sekarang Pak Imam punya pertanyaan. Ada yang pernah baca-baca buku ya, kemarin saat kita sempat ke perpus ya, baca-baca buku. Kenapa gunung itu bisa naik? Coba Ginanjar, bisa dijelaskan Ginanjar, kemarin kamu udah baca-baca buku geografi. Kenapa gunung itu bisa ke atas atau naik datarannya? Ginanjar. Takdir, Pak. Takdir, bukan Ya, takdir. Ada yang tahu kemarin? Ayo, kemarin
udah baca buku geografi. Ilham, kenapa Ilham kok bisa gunungnya bisa naik Ilham? Itu Pak, kayaknya belum baca saya Pak. Oh, belum baca. Cuma baca yang ciri-cirinya saja. Oke, ya Pak Imam jelaskan. Kenapa gunung itu bisa naik ya? Ada tenaga, dua tenaga pembentuk permukaan bumi, yaitu ada endogen dan eksogen. Apa tadi Devrinta? Endogen dan eksogen. eksogen. Ada yang sudah pernah dengar itu? Belum, Pak. Belum. Oke, Pak Imam jelaskan. Yang namanya endogen itu tenaga yang bersumber dari dalam perut gunung, ya, dari dalam. Dari dalam itu ada apa? Nah, di bawah kita, di bawah tanah itu ada lempengan, ya. Pernah dengar lempengan ya, lempengan bumi yang udah kalian pelajari dulu di SMP. Nah, lempengan itu dia bergesekan, ya, bergesekan terus ada tenaga yang naik, yang mendorong tanah naik. Jadilah berbentuk gunung, ya. Jadilah berbentuk gunung. Kemudian ada yang turun juga, itu pengaruh pada lempengan. Itu salah satu contoh endogen ya, tenaga endogen. Kemudian contoh eksogen. Eksogen itu ada angin atau kegiatan manusia. Kemarin Aris di depan kelas nyangkul tanah ya, Aris. Iya Pak, capek. Lubang. Ya toh, buat lubang toh di depan kelas kemarin. Iya. Nah, itu akan berpengaruh pada bentuk muka bumi. Yang pertamanya belum ada lubang, sama Aris dicangkul menjadi ada lubangnya. Gitu ya, itu salah satu eksogen, dan nanti eksogen banyak sekali, masih banyak, dan endogen juga banyak. Ya, ada yang pengen ditanyakan untuk endogen dan eksogen? Yang pengen ditanyain enggak ini? Enggak, Pak. Tidak, oke. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Imam ada tugas nih. Ayo, siapa yang pengen bantu Pak Imam untuk bagiin tugasnya ke teman-teman? Saya saja, Iya, Pak. bisa bantu Pak Imam? Ya, Pak, saya, Pak. Oke, ini ya, ini ada soal udah ditulisin Pak Imam. Braille, kalian bisa baca Braille kan? Bisa, Pak. Ya, pintar. Ini dikerjain 15 menit, nanti dikumpulkan. Oke, siap ya? Oke, siap. Ya. Oke, ini yuk sekarang mulai dikerjakan. Tidak boleh contek-contekan ya. Ya, Pak. Ya, siapa yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Kurang Pak. Sebentar Ya. Pak, masih belum. Oke. Ada yang sudah selesai? Oh, yang sudah selesai dikumpulkan ke depan ya. Saya sudah, Pak.
Yuk dikumpulkan Ginanjar. Ya. Ini Pak. Ada yang sudah lagi? Sudah habis ya waktunya ya. Yuk dikumpulkan. Ini Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, oke, yuk. Dikumpulkan ya, sudah semua ya. Pak Imam ada satu tadi, karena Pak Imam ada kesalahan teknis tadi, Pak Imam ingin mengenalkan tentang contoh yang endogen. Endogen tadi apa? Salah satu contohnya dari dalam perut bumi ya. Ya Pak. Windows Y. Windows E. File Explorer item 2. Navigation page. Network closed. This PC closed. Enter. Pak Imam pengen mengenalkan ke Item 2 kalian multi-select. tentang Documents. Downloads. Music 4 of 8. Picture. Video 6 of 8. Devices and drive 6. kejadian erupsi ya Windows gunung. 10 SSD versi Jadi 09. yang tadi ada tenaga endogen mendesak ke atas dan akhirnya nanti keluar magma dan lava yang keluar dari lubang kepundan tadi. Nah, ini bisa kalian dengarkan ya. Windows SSD with data left parent equal enter. Data left parent furnace video 3 of 15. Enter. Land dedicated gun number and Muzzy Carpenter. Dedicated gun number of enter. Films and TV. Films TV. Top dash up. Dedicated. Play button to activate. Sudah mendengar kalian? Sudah, Pak. Sudah Pak. Wah, sekali Apa itu lagi ya. tadi Pak? Itu kok Dengarkan kayak sekali lagi suara ya. perut saya kalau lapar ya, Pak. Kayak suara, iya sih ya. Coba dengerin lagi ya. Ini suara salah satu contoh suara erupsi gunung berapi. Pause button. Play button to activate. Press spacebar period. Ngeri tidak tak anak-anak? Suaranya menakutkan ya. Nah, itu akan menjadi bencana, salah satu contoh juga bencana alam, yaitu erupsi gunung berapi. Nah, kita harus selalu berdoa ya. Karena apa? Karena di sebelah selatan kita ada gunung berapi yang masih aktif. Tadi gunung apa? Gunung Slamet. Dan di sebelah utara kita juga ada Laut Jawa ya di Pemalang. Jadi kita selalu berdoa meminta keselamatan kepada siapa anak-anak? Pada Allah. Oh, Kalian sholat kan? sholat. Ya, Sholat, Masa? Pak. sholat berdoa minta Dia nggak sholat, Pak, dia. Kenapa? Oh, udah ya. Sholat, Oke. Pak. Bohong itu, Pak. Dwiko Iya. bohong, Pak Dwiko, Pak. Ya, sebelum ditutup ada yang pengen ditanyain dulu enggak ini dari materi-materi yang sudah dipelajari tadi? Saya Pak. Ya, pengen tanya apa Ilham? Tadi namanya Gunung Slamet. Kok malah Iya. buat bencana Pak? Iya. Iya, kenapa namanya Gunung Slamet tapi kok malah menimbulkan bencana gitu ya? Ya, mungkin dulu orang zaman dahulu menamakan Gunung Slamet itu biar orang-orang di sekitar gunung itu selalu selamat. Atau bahasa Indonesianya apa? Selalu selamat. Mungkin itu, tetapi dicek. Oke, mohon maaf. Ya, tetapi ya itu kembali lagi kepada gunung berapi ya. Karena setiap gunung berapi pasti ada erupsinya. Mungkin itu, ada yang pengen ditanyain lagi?
Nggak ada ya? Oke. Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Belajar tentang Gunung. Gunung dan Gunung. bukit. Oke, gunung dan bukit. Bagiannya ada apa saja tadi? Untuk gunung, Ada kaki, kaki, terus Beban. lereng, Lereng. ya. Ada Beban. Pak. oke, lubang kepundan. Untuk bukit, bagiannya tadi ada apa saja? Ada kaki Puncak. Kaki bukit, puncak, iya. Satu lagi apa? Lereng bukit. Oke, untuk satu lagi tadi tenaga pembentuk muka bumi tadi ada 2. Apa saja? Endogen dan eksogen. Endogen dan Endogen dan eksogen. Pintar eksogen. sekali, wow. Murid-muridnya Pak Imam pintar sekali ya. Oke, karena ini sudah jam 11 ya, kita cukup dulu belajarnya. Yuk kita kemas-kemas terlebih dahulu. Nggak ada PR toh, Pak? Nah, tidak Nggak ada. usah ya. Ya. Nanti kalian tetap harus belajar ya, Ginanjar ya, walaupun tidak ada PR. Ya, Pak. Iya. Yo, sudah ya, semua udah kemas-kemas. Kita berdoa. Siapa yang memimpin? Tadi udah dia ya. Sekarang siapa? Devrinta memimpin? Ya. Ya, ya. Ayo teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini cukup dulu ya dari Pak Imam. Jika ada salah kata atau yang lain, mohon maaf ya. Dimaafin enggak ini? Iya, Pak. Ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Imam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imam telah mempraktekkan peer teaching-nya. Monggo teman-teman memberi masukan dulu. Pengamatnya siapa ini? Nggih, Bu, saya, Bu. Mungkin itu beendang alurnya sudah sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Terus untuk medianya juga mendukung beendang. Terus untuk yang terakhir itu penutupan, tidak ada tindak lanjut untuk orang tua itu bagaimana nggih tadi. Saya rasa seperti itu beendang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Yang satunya lagi? Saya, Bu. Pak Bayu ya? Siapa? Ginanjar. Oh, Pak Ginanjar, nggih, monggo Pak Ginanjar. Oke, mungkin hampir sama kayak Pak Haris tadi, penggunaan medianya sudah cukup bagus. Saya rasa bisa membuat peserta didik yang tunanetra itu tidak hanya verbalism ya, karena sudah dibuatkan media. Kemudian catatannya ya tadi sama, tidak ada PR, berarti kan tidak ada tindak lanjut di rumah. Oke. Monggo Bu Aldina. Pak Imam, tadi saya lihat sudah bagus, suaranya jelas ya pada anak-anak itu, jadi membuat anak-anak semangat. Terus kemudian pembelajaran itu dilaksanakan sesuai sintak dan runtut dalam penjelasannya tadi. Apalagi tadi ditambahi dengan media pendukung ya, miniatur permukaan bumi itu tadi. Terus lalu mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya, ini refleksi. Tadi kan sudah ada review kesimpulan tentang pembelajarannya. Kemudian nanti kalau
pada saat real teaching beneran itu nanti ditanyakan apakah anak-anak itu senang dengan pembelajaran ini ataukah apakah anak-anak itu pembelajaran ini menarik tidak gitu ya. Terus kemudian materi apa yang kira-kira dirasa sulit itu tadi belum nampak gitu ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya sudah oke. Ya. Terima kasih Bu Aldina. Masukan dari teman-teman dan dari Bu Aldina, Ibu rasa cukup. Jadi memang Pak Imam sebagai guru sudah membentuk performan guru ya, sudah terbentuk performan guru. Nah ini Pak Imam memposisikan diri sebagai guru tunanetra. Nanti Pak Imam pada saat Anda real teaching atau PPL sebutkan dulu bahwa posisi saya sebagai tunanetra mengajar anak juga tunanetra karena nanti ya kemudian sebutkan juga ya untuk semua ini ya, saya mengajar di kelas berapa, kemudian model pembelajarannya yang digunakan apa. Ya, itu supaya apa? Supaya penilai itu paham gitu loh ya. Nanti tidak menduga-duga. Saya tadi masih melihat, oh ini berarti memang posisinya Pak Imam sebagai tunanetra mengajar tunanetra juga. Oh, jadi nanti itu tolong disebutkan ya. Ya kalau yang dosennya itu dari PLB, setelah mengikuti alur mungkin tahu ya. Kan dosennya yang di PLB tidak hanya dari PLB saja kan, ada yang dari S1 umum kan. Nah, ya, sebab hal-hal yang spesifik itu mungkin tidak langsung tahu gitu kalau Anda nggak memperkenalkan diri. Jadi tadi saya juga menyadari, setelah masuk ke proses pembelajaran saya kelupaan juga mengenali. Makanya untuk semuanya ya itu tolong diurutnya itu dicatat ya, apa yang harus saya lakukan dan itu dihafal gitu loh. Nah, kalau memang mau, misalkan ya, kalau memang mau pakai bantuan, di depan Anda itu mungkin ada checklist ya, yang bisa dibaca gitu, dilihat gitu. Saya sudah sampai mana tadi, gitu. Supaya runtut gitu loh. Namanya, karena apa? Daya ingat manusia itu terbatas, ya, apalagi kalau sedang stres ya, hilang semua ya, sehingga kembali ke ngajar ke jalan yang salah lagi gitu loh ya. Alurnya sudah bagus, tapi di akhir tadi sudah ada review ya, menyimpulkan bersama-sama, refleksi, penghargaan juga harus diberikan pada anak ya, reward, kemudian tindak lanjut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina tadi, Bu Aldina serta teman-teman. Nah ini kalau nanti apa saran teman-teman itu dilengkapi, insya Allah Pak Imam sudah pantas menyandang guru profesional ya. Nah, ini para mahasiswa jangan kembali ke sintak yang acak-acakan lagi ya, asal ngajar. Supaya tidak terjadi apa? Miskonsepsi dan malpraktek. Itu yang dihindari oleh seorang profesional. Jadi tolong semuanya buat catatan ya, apa yang harus dilakukan pertama, kedua, dan seterusnya. Supaya alurnya terlihat jelas dan supaya Anda juga tidak lupa. Kalau di depan Anda ada checklist tentang urutan, sambil ngajar kan Anda bisa bentang, oh ini sudah. Kan nggak tahu dosennya atau guru pamongnya. Ya. Yang tahu kan Anda, yang penting di depan Anda, nanti kalau praktek itu meja terlihat rapi, walaupun ada kertas, ada alat peraga. Dan Anda nyentak nggak masalah. Ya.
atau tanpa dicentang ya nggak apa-apa. Yang penting catatan itu mengingatkan Anda. Syukur kalau sudah hafal ya, tanpa catatan. Oke, itu saja masukan saya. Terima Waktunya kasih. sesuai. Silakan berikutnya siapa?